Halo, kembali lagi pada channel Bimbel Chief bersama Miss Fitri. Pada kali ini saya akan membahas tentang spektrum game. Jadi, gelombang elektromagnetik disusun berdasarkan rentang frekuensi atau panjang gelombang yang disebut sebagai spektrum gelombang. Dalam ruang hampa, semua gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan yang sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Berikut ini adalah tabel nama gelombang dan frekuensinya dari terbesar ke terkecil. Jadi pertama ada sinar gamma dengan frekuensi dan satuan hertznya itu 10 pangkat 21 sampai 10 pangkat 23 hertz. Untuk sinar gamma, jadi ini adalah sinar gamma. Kemudian sinar X itu 10 pangkat 18 sampai 10 pangkat 21 hertz. Sinar ultraviolet 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 18. Cahaya tampak dari ungu sampai warna merah. Jadi frekuensinya 10 pangkat 14 sampai 10 pangkat 15. Sinar inframerah 10 pangkat 13 sampai 10 pangkat 14. Radar 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 13. Televisi 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 11. Dan gelombang radio adalah 1 sampai 10 pangkat 9. Untuk latihan soal berdasarkan pancaran, gelombang elektromagnetik yang mempunyai energi terkecil adalah A. Sinar gamma, B. Sinar X, C. Gelombang radio, D. Sinar merah, E. Sinar ungu. Jadi untuk urutan spektrum gamenya, itu pertama adalah gelombang radio, kedua gelombang TV, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak yang meliputi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian ada ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Jadi, ketentuannya semakin ke bawah, maka frekuensi akan naik. Jadi, urutannya jika frekuensi akan naik itu adalah sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, gelombang TV, dan gelombang radio. Jika semakin bawah urutannya, maka energi akan semakin besar. Jadi, energi yang terbesar adalah sinar gamma, dan energi yang terkecil adalah gelombang radio. Yang ketiga, semakin urutannya semakin ke bawah, maka panjang gelombang akan kecil. Dan laju rambat akan sama dengan nilai C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi sesuai dengan pembahasan sebelumnya, maka urutan energi yang terkecil itu adalah gelombang radio atau pada opsi C. Kemudian untuk soal berikutnya, jika sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan sinar gamma berturut-turut ditandai dengan X, Y, dan Z. Jadi untuk sinar ultraviolet itu X, sinar inframerah adalah Y, dan sinar gamma adalah Z. Maka urutan yang menunjukkan energi yang semakin besar. Jadi dari kecil ke besar adalah A, X, Y, Z, X, Z, dan Y-nya. B, X, Y, dan Z. C, Y, X, Z. D, Y, Z, dan X. Dan E adalah Z, Y, dan X. Jadi untuk pembahasannya, kita perhatikan kembali untuk spektrum game urutannya, itu gelombang radio, gelombang TV, mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Jadi sinar inframerah itu disimbolkan Y misalnya, ultraviolet X, dan sinar gamma Z. Jadi jika semakin ke bawah, maka energi akan semakin besar. Jadi urutan yang tepat adalah dari kecil ke yang terbesar, yaitu Y, X, dan Z. Opsinya adalah C. Untuk soal berikutnya, gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi yang terbesar adalah A. Sinar ultraviolet, B. Sinar merah, C. Gelombang radio, D. Sinar X, dan E adalah sinar ungu. Jadi untuk urutan spektrum game, jadi dari urutan pertama gelombang radio dan urutan terakhir adalah sinar gamma. Jadi semakin ke bawah, maka frekuensi akan naik. Jadi untuk frekuensi yang terbesar itu akan dimiliki oleh sinar X atau opsi yang benar adalah D.
Gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang terkecil adalah sinar gamma, sinar inframerah, sinar X, sinar ultraviolet, atau E adalah gelombang radio. Jadi urutan spektrum game dari gelombang radio sampai sinar gamma. Jadi semakin ke bawah urutannya itu maka panjang gelombang semakin kecil. Jadi untuk panjang gelombang yang kecil itu adalah sinar gamma, opsi yang A. Untuk soal berikutnya, urut kegunaan cahaya tampak dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk. Jadi apa guna dari cahaya tampak? A. Mengobati kanker. B. Pemancar radio FM. C. Fotosintesis pada tanaman. D. Remote control. E. Foto jaringan di dalam tubuh. Jadi untuk mengobati penyakit kanker itu adalah kegunaan dari sinar gamma, pemancar radio FM itu adalah gelombang radio, fotosintesis pada tanaman adalah cahaya tampak, remote control TV adalah sinar inframerah, dan foto jaringan di dalam tubuh adalah sinar X. Jadi jawaban yang tepat adalah C, fotosintesis pada tanaman. Jadi untuk soal terakhir, jenis gelombang elektromagnetik yang dapat menentukan lokasi apabila ada tulang yang retak adalah sinar X. Jawabannya, untuk sinar inframerah itu berfungsi sebagai remote control TV. Untuk sinar gamma itu berfungsi membunuh sel kanker. Ultraviolet mendeteksi keaslian uang, dan cahaya tampak itu berfungsi untuk fotosintesis. Demikian untuk pembahasan kali ini. Untuk materi berikutnya akan Kakak jelaskan pada saat les. Terima kasih.